kita buktikan dulu pernyataan ada DO adalah garis bagi. Kita gambar lagi sudutnya di sini saja ya. Dulu kalau RD dan DN-nya itu panjangnya sama. Kemudian kita akan memiliki dua titik yaitu R dan N. Menurut postulat garis yaitu apabila terdapat dua titik maka bisa dibuat tepat satu garis. Kita buat garis RN. Kita gambar dulu garisnya. Kita ambil satu titik, misalnya O. Dari RN sehingga RO sama dengan ON. Nah, di sini kan kita mempunyai dua titik lagi yaitu D dan O. Jadi berdasarkan postulat garis, apabila terdapat dua titik maka dapat dibuat tepat satu garis. Maka kita buat garis DO berdasarkan postulat garis. Nah, dari gambar sudah terlihat terdapat dua segitiga. Jadi kita bisa menggunakan teorema sisi-sisi-sisi. Berdasarkan teorema sisi-sisi-sisi, maka segitiga RDO dan segitiga ODN itu kongruen. Nah, akibatnya sudut yang dibentuk yaitu sudut RDO dan ODN itu juga kongruen. Sudut RDO dan sudut ODN atau besarnya sama. Jadi kesimpulannya garis DO, sinar garis DO merupakan garis bagi. Nah, karena pernyataan satu sudah terbukti, kita lanjutkan untuk membuktikan pernyataan duanya. Pernyataan duanya yaitu DO merupakan garis bagi yang tunggal. Step pertama kita asumsikan dulu kalau besar, asumsikan besar sudut RDN adalah X. Dari asumsi ini kita juga dapat ambil kesimpulan bahwa besar sudut RDO sama dengan besar sudut ODN adalah
postulat konstruksi sudut hanya ada berdasarkan definisi garis bagi, kita tahu bahwa garis bagi adalah garis yang membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Jadi berdasarkan postulat konstruksi sudut, hanya ada sinar garis DO sehingga besar sudut ODM adalah setengah X. Hanya ada sinar garis DO sehingga besar sudut ODM adalah setengah X. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa sinar garis BO adalah satu-satunya garis bagi yang terdapat pada sudut ini. Jadi pernyataan B itu terbukti. Karena pernyataan A dan pernyataan B sudah terbukti, maka teorema 4.6 yaitu setiap sudut memiliki tepat satu garis bagi itu juga terbukti. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teorema 5.1 yang berbunyi pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus dengan garis itu. Nah, untuk membuktikannya kita tulis dulu diketahui ada garis, misal garis C pada bidang alfa dengan R adalah titik di C. Kemudian kita membuktikan melalui dua sisi, yaitu yang pertama ada garis RA tegak lurus dari C di R, ini bisa disebut keujutan. Kemudian yang kedua ada tepat satu garis RA tegak lurus dari C di R, itu adalah ketuhalan. Kita bahas yang A dulu. Ada garis RA tegak lurus dari C di R. Kita gambarkan dulu. Bidangnya bidang alfa, kemudian ada garis C dan titik R misal di sini. Nah, step pertama kita tahu dari postulat pemisah bidang kalau di dalam bidang ini ada dua sisi, yaitu sisi setengah atas dan sisi setengah bawah. Kita bisa namai sisi setengah bawahnya itu dengan beta. Berdasarkan postulat pemisah bidang. Kemudian di dalam bidang itu pasti ada banyak titik-titik yang berseberangan. Kita bisa ambil satu titik, misal kita menamai A di sini, mungkin ya. Ambil A dari bidang beta. Kemudian dalam satu garis ini, satu garis C itu juga terdiri dari titik-titik. Itu menurut postulat garis. Jadi kita ambil, misal di sini ada titik D. Jadi ambil D. Dari garis C. Ini postulat garis. Nah, kemudian karena kita sudah mempunyai dua titik yang menurut postulat garis itu apabila ada dua titik maka dapat dibuat tepat satu garis. Jadi kita buat satu garis RA
Kemudian menurut postulat konstruksi konstruksi sudut, karena RA ini berada di bidang setengah bawahnya B, jadi kita bisa tahu kalau besar sudut DRA itu adalah 90 derajat. Besar sudut DRA adalah 90 derajat menurut postulat konstruksi sudut. Nah, karena kita sudah punya besar sudut 90 derajat, kalau menurut definisi tegak lurus itu suatu garis itu tegak lurus pada garis lainnya apabila garis itu memotong garis itu memotong garis yang satunya lagi itu besarnya itu 90 derajat. Jadi kita bisa tahu kalau DRA ini adalah siku-siku di garis C. Menurut definisi tegak lurus. Nah, karena kita sudah bisa menemukan garis yang tegak lurus, jadi kita bisa tahu kalau RA garis RA dapat disimpulkan kalau garis RA itu tegak lurus dengan garis C. Nah, yang pembuktian yang A itu sudah terbukti. Jadi kita lanjutkan ke pembuktian yang kedua, yaitu ada tempat satu garis RA tegak lurus dengan C di F. Kita asumsikan dulu ada dua garis yang memotong garis C pada titik F. Misal garisnya itu garis B dan D. Asumsikan garis B dan garis D memotong garis D di F. Di titik F. Kita gambar garis satu lagi ya. Seperti ini. Kemudian ada titik A, anggota dari garis D, dan kita ambil satu titik lagi, misal kita namai F, titik F, anggota garis B. Misal titik A-nya di sini. Ini garis D, ini garis B. Nah, kita tadi sudah tahu kalau besar sudut dari DRA itu 90 derajat. Jadi kalau dia memotong garis C di R, maka nanti DRF itu juga 90 derajat juga. Jadi kita tahu kalau DRA dan DRF itu siku-siku menurut definisi tegak lurus. Jadi besar sudut DRA sama dengan besar sudut DRF itu 90 derajat menurut definisi siku-siku. Kalau besar sudutnya DRA itu sama dengan DRF, jadi kita tahu kalau garis RA itu sama dengan garis RF. Kalau garis RA itu sama dengan garis RF, jadi garis B itu juga sama dengan garis B itu sama dengan garis G.
Kalau garis D dan garis D itu sama, maka ada tepat satu RA tegak lurus garis D di R itu sudah terbukti. Karena hanya ada satu garis, yaitu garis D, atau bisa disebut juga garis D yang memotong garis C di titik R. Jadi teorema 5.1 pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis, ada satu dan hanya satu garis tegak lurus garis itu sudah terbukti. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menulis atau berbicara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.